Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SE.MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis kelas A dan teman-teman yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Risiko Pasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11 yang dimulai dari saya, Ferry Andika dengan NIM 016, Fadila Dwi Maulita dengan NIM 08, dan yang terakhir Bella Azari dengan NIM 034. Untuk learning objectives yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini, yaitu terdapat definisi risiko pasar, bentuk-bentuk risiko pasar, yang termasuk general market risk, hubungan foreign exchange risk dan perbankan, definisi risiko spekulatif dan penyebabnya, pengaruh exposure terhadap perubahan kurs, value at risk yang digunakan dalam mengukur risiko, dan yang terakhir, studi kasus. Untuk pembahasan definisi risiko pasar akan dipaparkan oleh saya sendiri. Definisi risiko pasar, menurut Arthur J. Keown tahun 2000 adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai operasional sebagai deviasi. Menurut Hanafi tahun 2006, risiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan, expected return ER, dengan tingkat pengembalian aktual. Menurut Moehlen tahun 2006, risiko adalah probabilitas terjadinya kerugian atau keuntungan dikalikan besarnya dampak risiko tersebut. Definisi risiko menurut Yasa, Dharma, dan Sudita tahun 2013, risiko merupakan potensi kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Menurut Masyhad Ahli tahun 2006, risiko pasar adalah kerugian yang diderita bank, antara lain dicerminkan dari posisi on dan off balance sheet bank akibat terjadinya market price atas aset bank, interest rate, dan foreign exchange rate, market volatility, dan market liquidity. Dapat disimpulkan bahwa definisi risiko pasar adalah suatu kemungkinan buruk yang akan terjadi di dalam suatu perekonomian dan sangat berpengaruh dalam aspek khususnya ekonomi. Selanjutnya terdapat bentuk-bentuk risiko pasar. Next. Risiko pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, risiko pasar umum, yaitu risiko pasar jenis ini dirasakan oleh mayoritas semua bisnis karena sebuah faktor peraturan yang diterbitkan oleh badan terkait dan peraturan tersebut dapat berdampak oleh semua sektor bisnis. Contohnya, suatu hari perbankan suatu negara membuat peraturan, yaitu dengan menaikkan suku bunga, yang mana kebijakan tersebut akan berdampak menyeluruh pada seluruh sektor bisnis. Yang kedua yaitu risiko pasar spesifik. Risiko ini yaitu suatu masalah yang sifatnya tidak menyeluruh atau hanya dirasakan secara khusus pada satu sektor. Contohnya, pengumuman yang diterbitkan oleh suatu badan penilai tersebut yang reputasinya baik diakui oleh masyarakat. Kalau badan tersebut mengumumkan perusahaan A mempunyai kinerja yang rendah serta mempunyai utang yang cukup tinggi, dan laporan yang diterbitkan sepanjang ini tidak valid dengan realitanya. Next. Kemudian masuk ke kategori general market risk. Yang pertama yaitu terdapat foreign exchange risk. Foreign exchange risk adalah risiko yang timbul akibat pertukaran mata uang asing dan dalam negeri karena fluktuasi perusahaan. Secara umum, dalam keuangan diketahui dengan dua wujud pasar, yaitu pasar permodalan dan pasar keuangan. Pasar modal terletak pada pengawasan Menteri Keuangan dan dibantu oleh Bapepam LK. Sedangkan pasar uang terletak pada pengawasan Gubernur Bank Sentral. Keduanya memiliki prinsip yang saling berkaitan.
Kedua pasar ini saling tolong-menolong dalam proses kerjanya untuk menghasilkan keadaan ekonomi yang aman serta dinamis sehingga diharapkan dapat ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Foreign exchange risk adalah bagian daripada pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan tempat di mana dilaksanakan bermacam-macam kegiatan finansial seperti menjual surat berharga, penjualan mata uang, yang mana tempat dari kegiatan tersebut di pasar keuangan. Dari tahun ke tahun, kegiatan foreign exchange risk mengalami pengembangan yang penting di dunia. Next. Yang kedua terdapat interest rate risk, yaitu risiko suku bunga merupakan risiko penurunan nilai investasi yang berpotensi muncul yang diakibatkan oleh suku bunga yang mengalami perubahan yang mana risiko ini dapat memberi pengaruh pada pendapatan suatu perusahaan. Contohnya, pada nilai obligasi atau investasi akan mengalami penurunan jika nilai suku bunga mengalami kenaikan. Perubahan pada nilai obligasi atau investasi saat terjadi perubahan nilai suku bunga disebut sebagai durasi. Next. Dan yang terakhir yaitu commodity position risk. Commodity position risk atau risiko terhadap pergantian nilai komoditas merupakan sebuah kondisi terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh pergantian price tag komoditas pasar yang penyebabnya oleh berbagai faktor penentu. Kondisi kerugian ini akan makin buruk jika barang komoditas tersebut memiliki keterikatan kontrak dalam sebuah kontrak perjanjian commodity contract dan berita mengenai hal itu sudah tersebar ke perpasaran. Masyud Ali memiliki perspektif dalam perbankan mengenai risiko perubahan nilai komoditas, yang mana ia berpendapat bahwa commodity position risk adalah risiko potensial terjadinya kerugian terhadap bank yang diakibatkan oleh perubahan yang memberi pengaruh buruk kepada harga komoditas terhadap posisi bank yang memiliki keterkaitan dengan kontrak komoditas tersebut. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bella Azhari. Kepada Bella Azhari, dipersilakan. Baik, terima kasih Ferry. Saya akan melanjutkan paparan ini. Jadi hubungan foreign exchange risk dengan perbankan adalah foreign exchange risk atau risiko nilai tukar mata uang asing merupakan suatu gambaran risiko yang muncul karena perubahan suatu nilai mata uang terhadap mata uang lainnya. Sedangkan perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki dana berlebih atau disebut surplus dan pihak yang kekurangan dana atau defisit. Perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Yang berarti secara otomatis perbankan ini terseret dengan sendirinya untuk memasuki ke dalam risiko pasar. Kondisi dan situasi di mana risiko pasar terjadi dikarenakan berbagai faktor di luar kendali perusahaan atau perbankan. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti naik dan turunnya suku bunga, perubahan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, inflasi, dan lain-lainnya. Perubahan tersebut mampu mendorong untuk ikut mengubah beberapa produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, keputusan kredit, keputusan investasi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya definisi risiko spekulatif lainnya. Risiko spekulatif lainnya atau risiko adalah jenis risiko yang muncul dari pengambilan suatu keputusan yang apabila risiko tersebut terjadi, maka akan menimbulkan kerugian atau loss. Namun, apabila risiko tersebut tidak terjadi, maka dapat menimbulkan keuntungan atau profit. Ada 4 risiko spekulatif lainnya. Yang pertama itu risiko perubahan kurs, risiko likuiditas, risiko politik, dan risiko teknologi. Namun untuk pembahasan terkait risiko spekulatif lainnya, kami akan lebih fokus kepada risiko perubahan kurs, karena risiko lainnya akan dijelaskan lebih rinci oleh kelompok lain. Ini arti risiko perubahan kurs. Kurs menurut Mahius Ekanada tahun 2014 pada halaman 168 menyebutkan bahwa kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam suatu bahasa yang sama. Jadi jika suatu negara menetapkan kurs mata uang lainnya,
mata uangnya terhadap mata uang lainnya, maka perubahan kurs tidak lagi terjadi. Dan juga terjadi mekanisme pasar, perubahan kurs dilakukan oleh pemerintah secara resmi. Perhatikan tabel berikut ini, jadi sistem kurs itu ada dua. Ada sistem kurs bebas dan juga sistem kurs tetap. Pada sistem kurs bebas, apabila mata uang menguat, itu disebut apresiasi, namun apabila mata uang melemah, itu disebut depresiasi. Selanjutnya, sistem kurs tetap, apabila mata uang menguat, itu disebut revaluasi, dan juga sedangkan mata uang melemah disebut devaluasi. Ini ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama itu perbedaan inflasi, yang kedua perbedaan tingkat suku bunga, yang ketiga independensi bank sentral, yang keempat pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ekspektasi. Selanjutnya eksposur terhadap perubahan kurs. Eksposur kurs atau nilai tukar sendiri berarti tingkat kepekaan perubahan nilai dalam nilai real asset. Kewajiban atau pendapatan operasi yang dinyatakan dalam mata uang domestik terhadap perubahan kurs yang tidak terantisipasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mengatur dan juga mengelola ekonomi eksposur untuk meningkatkan nilainya. Sapiro sendiri menyatakan bahwa eksposur operasi dan transaksi menjadi satu kesatuan yang disebut eksposur ekonomi. Eksposur ekonomi ini nantinya akan menjadi arus kas perusahaan di masa depan yang berkaitan erat dengan pergerakan nilai tukar mata uang serta menjadi penentu perubahan pendapatan dan juga pengeluaran perusahaan, dan yang terakhir berpengaruh pada keuntungan yang didapati oleh perusahaan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Dwi Maulita. Baik, selanjutnya itu mengenai eksposur terhadap perubahan kurs. Eksposur terhadap perubahan kurs ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada eksposur akuntansi, lalu yang kedua ada eksposur operasional, yang ketiga ada eksposur transaksi, dan yang keempat ada eksposur ekonomi. Boleh di next. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi eksposur ekonomi. Yang pertama itu ada negara tempat perusahaan menjual produknya baik dalam maupun luar negeri. Kemudian ada kompetitor utama perusahaan yang berada di dalam atau di luar negeri. Kemudian yang ketiga ada kepekaan permintaan barang terhadap harga atau bisa disebut sebagai elastis atau inelastis. Kemudian yang keempat ada tempat perusahaan memproduksi produknya. Kemudian yang kelima ada impor bahan baku dan bahan pembantu. Selanjutnya ada ketentuan penetapan harga input atau output berdasarkan harga pasar dunia atau pasar domestik. Lalu yang terakhir yaitu ada perubahan kurs mata uang yang menjadi mitra dagang utama perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai value at risk atau VAR. VAR sendiri itu merupakan salah satu alat analisis untuk mengukur rasio di samping national amount, sensitivity measures, dan Victor Merio. Hal ini menurut sumber Philip Jarion pada bukunya mengenai Financial Risk Manager. Untuk national amount hanya dapat memberikan indikasi dari potensi kerugian yang mungkin terjadi. Walaupun sensitivity measures dapat memberikan informasi terkait dengan sensitivitas dari surat berharga atau bunga, namun tidak mampu juga untuk mengukur perubahan yang mendatangkan kerugian dan juga mengabaikan hubungan-hubungan yang tidak segaris antara harga dan keuntungan. Sedangkan skenario mampu untuk menggambarkan hubungan non-linear dan juga pengaruh yang ekstrim terhadap harga, namun tidak dapat menghubungkannya dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Di samping ia tidak mampu menghubungkan atau menggabungkan risiko yang mungkin terjadi antar berbagai pasar. Namun, semua kendala dalam alat ukur di atas dapat dilakukan atau diukur dengan menggunakan VAR ini sendiri. Next. Kemudian untuk cara kita mengetahui VAR itu sendiri ada berbagai metode, namun di sini saya hanya menyebutkan 3 metode. Yang pertama ada metode parametrik atau metode variansi konvariansi atau juga bisa disebut metode korelasi dan juga metode analitik. Kemudian yang kedua ada metode non-parametrik atau simulasi historical, lalu yang terakhir ada metode simulasi Monte Carlo. Studi kasus mengenai
risiko pasar ini secara spesifik bisa di next. Yaitu pada studi kasus pada PT Bank Global. Pada PT Bank Global yang dibukukan oleh Bank Indonesia. Hal ini terjadi pada saat tanggal 14 Desember tahun 2004, Bank Indonesia menyatakan bahwa mereka membukukan salah satu bank di Indonesia, yaitu PT Bank Global Tbk. Penyebab terjadinya pembukuan oleh Bank Indonesia yaitu Bank Global diakui tidak transparan dan juga tidak menerapkan asas good corporate government. Pejabat tinggi dan staf bawahan mereka diduga menghilangkan atau merusak dokumen-dokumen penting milik bank. Namun penyebab utama dari permasalahan ini yaitu perubahan kondisi dan juga situasi pasar di luar kendali perusahaan. Peristiwa ini tentu menyebabkan lebih dari 8.000 nasabah dari beberapa cabang harus mengalami kerugian besar terkait dana yang mereka simpan dalam bank. Next. Tentu pada dasarnya sehatnya sebuah bank tidak hanya berpatok pada modal ataupun aset yang dimiliki perusahaan, namun juga dengan menghitung faktor manajemen risiko yang ada dan akan ada di masa depan. Hal terpenting yang dapat kita ambil dari kasus-kasus pembukaan bank yaitu harus adanya keseimbangan pemilik dan juga pegawai dalam mengelola perusahaan dengan tidak menganggap remeh risiko-risiko yang ada serta selalu menerapkan prudential banking principle. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian paparan yang dapat kelompok 11 berikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.